Selain literasi informasi, ada literasi apa lagi sih? Oke, di sini kita akan membahas terkait literasi digital atau literasi teknologi. Pada dasarnya, literasi digital atau literasi teknologi adalah kemampuan setiap individu bagaimana dia memproses teknologi, menggunakan teknologi untuk kebutuhan kehidupannya seperti itu. Kalau kita lihat kasus dari mahasiswa tadi, kita akan bisa memberikan contoh keberlanjutan seperti itu. Di sini kita akan menjelaskan terkait Nia tadi yang sudah berhasil mendaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Dia melakukan tugas kuliah, kemudian mendapatkan tugas-tugas kuliah dari dosennya. Kira-kira yang terjadi apa untuk literasi digital pada contoh ini? Nia yang mempunyai tugas yang terlalu banyak, mempunyai deadline yang sangat sedikit. Jadi, dia harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk membantu perkuliahannya. Seperti yang kita tahu ya, sekarang teknologi telah berkembang. Ada banyak teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang digunakan di perkuliahan. Oke. Seperti contohnya, teknologi itu satu untuk pembantuan pencarian atau penggalian ide. Di situ ada teknologi ChatGPT, ada Quillbot untuk parafase, dan ada Grammarly untuk membantu penulisan dalam bahasa Inggris. Nah, yang perlu dipahami apa ini untuk literasi digital? Sekarang kalau teknologi itu ada yang dimanfaatkan oleh mahasiswa, kira-kira apa sih yang dipelajari oleh Nia seorang mahasiswa? Yang pertama adalah soal peranan. Peranan kecerdasan buatan itu pertama kali dikeluarkan, tugasnya buat apa sih? Untuk membantu tugas-tugas dari manusia, termasuk mahasiswa yang mempunyai tugas tadi. Yang kedua, terkait berpikir kritis. Dan yang ketiga, terkait etika digital. Kita harus ketahui bahwa berpikir kritis itu penting. Kenapa penting? Karena kita tidak bisa menyerahkan semua hasil dari perkuliahan kita atau hasil-hasil dari pekerjaan kita kepada kecerdasan buatan, seperti itu. Dan etika digital, kita harus mengetahui bagaimana etikanya. Apakah ini udah tepat atau belum. Jadi, kalau literasi digital yang dilakukan oleh mahasiswa terkait yang contohnya Nia tadi, Nia akan menjadi mahasiswa yang inovatif, kreatif, dan berprestasi. Tadi ada pembahasan terkait berpikir kritis. Nah, ini kita akan bahas ya. Critical thinking, apa sih itu critical thinking? Nah, kita akan melihat beberapa sumber terkait jurnal, ada pemberitaan, dan ada penelitian terkait berpikir kritis di tingkat mahasiswa. Next. Nah, di sini ada frameworknya terkait berpikir kritis ya. Critical thinking framework dari Critical Think Academic. Di sini ada 7 poin bagaimana cara berpikir kritis yang akan dilakukan oleh semuanya. Nah, untuk contohnya Nia tadi yang sudah jadi seorang mahasiswa, dia mempunyai banyak tugas ya. Jadi ini kita akan memahami terkait isu atau problemnya. Nia itu mempunyai banyak tugas, tugas-tugasnya harus diselesaikan dengan waktu yang singkat, seperti itu. Nah, kemudian untuk framework yang kedua adalah terkait fakta-fakta datanya. Nah, Nia ini ingin mengerjakan tugas menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Kira-kira dia mempunyai keputusan bahwa dia akan menggunakan ini untuk membantu dia dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Nah, yang ketiga adalah terkait analisis. Setelah dianalisis, Nia berkesimpulan bahwa hasil dari AI bahasanya itu terlalu kaku dan mudah diketahui. Seperti kita ketahui bahwa untuk kecerdasan buatan itu termasuk ChatGPT, dia akan membantu, tapi bahasanya itu memang kaku ya, seperti bahasa komputer seperti itu. Kemudian yang keempat adalah solution. Nah, untuk solusinya dari framework ini Nia menyatakan, oke lah, aku akan pakai aja daripada tugasnya nggak selesai, seperti itu kan. Nia akhirnya menggunakan AI atau kecerdasan buatan untuk fokus pada poin efisiensi waktu aja. Nah, yang kelima terkait asumsi. Asumsi Nia dalam konteksnya ini tadi adalah walaupun menggunakan teknologi, Nia berupaya menjaga ide dan memahami akan tugas yang dikerjakannya. Kemudian selanjutnya adalah implikasi. Implikasinya apa? Nia dapat mengerjakan tugasnya secara cepat dan mempertahankan ide dan pemahaman akan tugasnya. Jadi seorang Nia mahasiswa yang mempunyai tugas yang banyak ternyata dapat dibantu oleh teknologi. Seperti itu kan? Nah, sekarang kita lihat point of view yang terakhir. Terkait perspektif, orientasi, dan
bias. Sekarang kalau dilihat dari perspektifnya nih ya, ini akan bisa bilang, oh ini yang penting tugasku selesai, kelar, seperti itu. Namun, perspektif itu bisa dilihat dari perspektif lain. Bagaimana perspektif dosen ketika melihat mahasiswanya menggunakan alat tool teknologi? Ada yang menerima, ada yang tidak, seperti itu. Nah, di situ muncullah bias. Sebenarnya teknologi ini digunakan untuk apa? Nah, oke, itulah cara berpikir kritis. Jadi, sebagai mahasiswa, kita harus meningkatkan cara berpikir kritis kita. Jadi jangan sampai kita itu kalau mengerjakan tugas itu langsung jadi aja. Jadi kita harus tetap berpikir kritis bagaimana tugas itu yang kita buat itu akan dipahami sebagai ide kita sendiri, bukan ide dari teknologi.